Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi sudah cukup lama ya saya nggak update untuk pergerakan IHSG dan juga saham-saham di dalamnya. Saya mohon maaf karena belakang ini lagi cukup sibuk dan juga ada masalah kesehatannya yang sehingga saya berhalangan untuk mengupdate kalian mengenai pergerakan saham dan juga emiten-emiten di dalamnya ya. Tapi of course saya tetap pantau ya untuk pergerakan IHSG dan juga saham-saham kita tiap harinya. Dan kita langsung aja update untuk pergerakan IHSG kita hari ini. Oh my goodness me ya. Jadi untuk IHSG hari ini koreksi cukup dalam lagi ya. Sudah dari minggu-minggu lalu ya, minggu lalu di mana IHSG kita cukup mulai berguguran. Ini kalau nggak salah nih semenjak kasus COVID-19 kita ya yang mengalami kenaikan cukup tinggi ya, sehingga IHSG-nya pun juga ikut gugur turun, terkoreksi. Dan untuk pergerakan hari ini tuh IHSG kita koreksi lebih dalam lagi ya, minus 1,38% ya. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan harga IHSG langsung, ini kita lihat bahwa IHSG saat ini harganya sudah tembus level support dan bahkan sudah break MA20-nya ya. Nah, jadi kalau dari perdagangan kemarin itu, kalau kita lihat ini sebenarnya IHSG kita masih sekitar tertahan ya. Kalau kita lihat secara pergerakan harganya, kemarin tuh memang sempat sempat koreksi-koreksi, tetapi IHSG kita cukup tertahan di sekitar garis MA20 ya. Jadi saya pikir walaupun kondisi sentimen negatif ya dengan kasus COVID kita yang terus mengalami kenaikan, tetapi IHSG kita relatif cukup tertahannya. Mungkin itu karena berita di mana pemerintah juga segan untuk melakukan lockdown karena of course akan memberikan efek yang cukup besar, ya, efek negatif yang besar terhadap perekonomian kita ya. Nah, tapi yang cukup khawatirnya itu adalah dari kasus COVID-19 kita ya. Nah, kalau kalian lihat secara graf kasus baru COVID-19 kita, ini kita sudah mengalami kenaikan yang sangat pesat sekali ya dibandingkan yang waktu awal Januari yang menyentuh hingga 13 ribu ya, sekitar 14 ribu kasus baru tiap harinya. Nah, untuk di bulan ini kasus COVID barunya itu menyentuh hingga 21 ribu ya. Jadi eh, tiba-tiba menanjak cukup drastis sekali sehingga itu menjadi sentimen negatif ke pasar modal di mana orang pada takut kemungkinan besar Indonesia ini mengalami second wave dari eh, apa kasus COVID-19 ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara pergerakan harganya pun ini harganya sudah break level supportnya di 5.959, langsung udah break EMA 20-nya hari ini, jadi dia sudah gagal. Dan pada perdagangan pada penutupannya pun ditutup di bawah level support ya. Jadi kalau menurut saya secara pergerakan harga ISG kita sudah gagal bertahan di atas EMA 20-nya dan gagal bertahan di atas level supportnya ya, sehingga membuka ruang menurut saya untuk ISG mengalami pelemahan ya. Um, Kemungkinan besar nih kalau kita lihat di sini ini kan sudah bisa dibilang beberapa kali ya ISG kita mendekati level support ini dan ada pantulan ya. Dan kita lihat sendiri saat ini harganya sedang membreak level support ini. Jadi kalau menurut saya mungkin ISG akan ada technical rebound terlebih dahulu dari level supportnya di 5.950-an. Tetapi menurut saya dengan kondisi COVID-nya yang menurut saya masih cukup berat, dan kita lihat sendiri secara pergerakan IHSG-nya pun ini bahkan penutupannya pun hari ini ditutup paling rendah ya. Jadi nggak ada candle bawahnya lagi, dia ditutup paling rendah di perdagangan kita hari ini. Jadi kalau menurut saya secara pergerakan harganya pun ini masih cukup turun ya, sehingga menurut saya masih ada ruang untuk IHSG kita mengalami koreksi. Nah, kita lihat sendiri secara MACD-nya pun emang udah dari semenjak minggu lalu ya, kasus kita udah mulai meningkat, terus MACD-nya mengalami penurunan, udah dead cross juga. Dan kalau kita lihat secara RSI-nya pun ini dia sempat yang kita lihat ya, seperti yang saya bilang ya,
harganya kan kalau kalau kita lihat secara pergerakan harga nih seperti tertahan di atas MA20, RSI-nya pun sebenarnya waktu awal minggu lalu tuh saya pikir cukup cukup tertahannya di sekitar 50-an, tetapi pada perdagangan hari ini dia jebol ke bawah ya. Dia udah nggak bertahan di atas MA50. RSI-nya pun sekarang sudah di level 43, sudah mengalami penurunan. Jadi itu yang kalian harus waspada ya. Nah, ini sama awalnya dia tertahan di sini, tapi sekarang titik rendahnya pun bahkan sudah lebih rendah daripada sebelumnya, dan bahkan sudah lebih rendah dari pada titik dia rendah ya di perdagangan dia sebelumnya, waktu dia menyentuh di harga 5.939 ya. Di sekitar sini kita lihat RSI-nya di 38,26, di sini 41,31 ya, di sini sekarang di 39,45 ya. Overall kalau kita lihat sendiri RSI-nya pun mengalami downtrend ya dari pergerakannya. Nah, ini kita lihat sendiri dari per jamnya pun juga sama, baru naik sedikit sudah turun lagi, dan saat ini RSI-nya di level bisa dibilang di level oversold ya. Tetapi kalau menurut saya ini oversold-nya pun masih nggak terlalu rendah ya. Jadi kalau menurut saya masih ada ruang di mana IHSG-nya dia mungkin drop lebih rendah lagi, jauh melewati level support sebelum dia ada tanda-tanda technical rebound dari pergerakan IHSG kita ya. Jadi untuk minggu ini menurut saya cukup berat, terutama kalau misalkan kasus COVID kita masih nggak ada perbaikan, sehingga itu menjadi sentimen negatif untuk pergerakan IHSG kita. Menurut saya baiknya kita tetap waspada untuk pergerakan IHSG ya, soalnya masih ada ruang untuk dia mungkin koreksi terlebih dahulu ya. Oke, itu jadi itu menurut opini saya mengenai pergerakan IHSG. Dan selanjutnya mungkin saya akan update, saya nggak akan banyak update aja untuk hari ini saya update IHSG dan juga untuk emiten BBRI ya. Dan juga mungkin terakhir saya akan bahas pergerakan BRIS yang hari ini naik cukup pesat ya. Nah, jadi kalau untuk BBRI juga sama, BBRI ini bahkan lebih turun ya daripada IHSG ya. Dan ini pun menurut saya karena diatribusikan dengan isu right issue ya, yang BBRI akan laksanakan dalam waktu dekat. Dan menurut saya kalau untuk right issue itu tuh suatu emiten pasti turun tuh cukup wajar ya. Salah satunya juga seperti BBRI ini ya, soalnya mungkin saya sempat bahas ya kalau soal right issue, di mana perusahaannya kan dia mencari dana ya, dengan menjual sahamnya ya. Otomatis pasti lembar sahamnya akan semakin banyak dong di market ya, dimana supply-nya berarti makin banyak. Jadi sahamnya tuh makin terdilusi, dan kalau suatu saham semakin terdilusi, of course harganya akan turun ya, harganya akan terdilusi juga. Nah, jadi ini kasusnya menurut saya sama seperti maksudnya bukan sama ya, maksudnya akan terkena juga di BBRI, dan saat ini BBRI sedang mengalami penurunannya harganya sentuh ke 3.900 ya. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan harga, ini harganya bahkan sudah break MA20, terus ini dia juga sudah break level supportnya, dan saat ini sedang kembali berkonsolidasi di zona dia berkonsolidasi sebelumnya ya, itu sampai menyentuh di level support di 3.830 ya. Ini kalau kita lihat penurunannya ini sempat hingga mendekati di level support, terus dia pantul dan saat ini sedang berkonsolidasi di zona ini ya, di sekitar 3.830 hingga 4.070 ya. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan money flow index ya, ini kita lihat masih belum ada tanda-tanda bullish divergence. Overall trennya masih mengalami penurunan ya. Ini kita lihat emang secara money flow index BBRI emang sudah menyentuh di level oversold ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian mau entry, apalagi ini mendekati level support, sebenarnya nggak terlalu salah untuk kalau misalkan kalian mau entry di BBRI ya. Nah, kalau kita lihat dengan time frame per jamnya, ini sebenarnya udah dari minggu lalu nih sebenarnya dia udah terkoreksi, terus dia udah pelan-pelan mulai naik ya. Ini kita lihat sendiri dari money flow index-nya, titik rendahnya mulai pelan-pelan dia mencapai level yang lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Nah, tapi overall menurut saya diikuti dengan pergerakan IHSG kita yang baru turun, dan kasusnya corona kita juga ya, ini menurut saya soalnya news itu kan menjadi salah satu faktor penting dari pergerakan
saham ya. Sehingga kalau menurut saya, BBRI pun juga akan mengalami tekanan ya, tekanan dari pergerakannya dan gak cuman BBRI ya, ini hampir semua saham, bank big caps yang mengalami tekanan dari pergerakan, harganya ya. Jadi kalau menurut saya, menurut saya ini BBRI masih ada ruang untuk dia berkonsolidasi terlebih dahulu dan kalau untuk entry menurut saya nggak terlalu salah ya kalau menurut saya. Mungkin kalian boleh entry kembali kalau misalkan ada koreksi lebih dalam lagi, mendekati level support di 3.830-an ya, di sekitar situ ya. Oke, jadi itu untuk, BBRI dan untuk yang terakhir saya akan bahas BRIS ya. Nah, jadi, saat bank-bank lain lagi kebakaran, ini BRIS satu-satunya yang dia mengalami kenaikan yang sangat pesat ya. Nah, ini sebenarnya, saya cukup kaget ya, maksudnya kenapa BRIS tiba-tiba dia loncat, dari 2 hari yang lalu ini, udah dari hari Jumat dan hari ini dia loncat kembali, bahkan break level resistnya ya di 2110, menutup di 2250 ya. Ini kalau kita lihat secara pergerakan harganya pun dia sudah kembali di atas EMA 20, break level resisten kembali ya. Jadi, menurut saya ini, strong uptrend dari pergerakan BRIS yang awalnya kalau kita lihat terus mengalami downtrend yang dimana dia harganya terus tertahan di atas di bawah EMA 20. Saat ini harganya sudah break EMA 20 dan bahkan break level resist ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari money flow index sebenarnya belum ada tanda-tanda bullish divergence ya. Ini kalau kita lihat sendiri saat harganya menyentuh di level yang lebih rendah lagi ini di sini ya. Ini money flow index-nya emang justru dia turun lebih rendah ya. Belum ada tanda-tanda bullish divergence. Walaupun nih kalau kita lihat dari MACD-nya emang ada tanda-tanda dia di mana penurunannya sudah mulai melemah ya. Dan kita lihat sendiri garisnya dari sini MACD-nya di minus 144, di sini sudah di minus 90 ya. Jadi emang ada tanda-tanda dia mau, penurunannya sudah mulai melemah. Nah, tapi, menurut saya dengan kondisi Covid, dan juga IHSG kita yang merah ya, cukup mengkagetkan kalau untuk BRIS tiba-tiba hari ini naik kembali ya, dan naiknya sangat, tinggi juga, naik hingga 15,68%, naik sangat pesat sekali ya. Ini kalau kita lihat sendiri dari dari per day-nya pun langsung loncat money flow index-nya ke level 76, cukup tinggi. Dan yang kalian perlu waspada itu adalah dari money flow index-nya sendiri ya. Ini kita lihat dengan time frame per 4 jamnya pun money flow index sudah mencapai level 84,76, mencapai level yang cukup overbought. Dan kalau kalian lihat dengan time frame per jamnya pun juga sama ya, mencapai level 91,35 ya. Jadi sangat overbought kalau menurut saya untuk emiten ini ya. Jadi kalau menurut saya untuk kalian yang sudah untung BRIS, baiknya kalian take profit sebagian dulu ya. Soalnya kalau menurut saya ini sudah break level resist, money flow index sudah mencapai level overbought. Menurut saya sudah sesuai target untuk kalian take profit sebagian terlebih dahulu dan sisakan sebagian misalkan kalau kalian antisipasi BRIS masih bisa mengalami kenaikannya. Soalnya kalian perlu ingat bahwa IHSG dan juga kasus COVID kita yang masih cukup tinggi ya, sehingga ini menjadi sentimen negatif untuk kedepannya IHSG kita. Di mana kalau misalkan tiba-tiba ada ketentuan atau peraturan baru yang seperti lockdown atau gimana, IHSG kita bisa mendadak langsung terjun atau koreksi lebih dalam gitu ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.